Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dwiki Aprian, dan teman saya Fitri Nur Azizah, Melvin Lee, Novi Komalasari, Sri Wahyuningsi. Kami akan membahas tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Yuritanto SEMM. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis dalam konteks global. Pertama-tama, pengertian bisnis global dan strategi pemasaran. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Adapun strategi pemasaran global atau GMS adalah strategi yang mencakup negara-negara dan beberapa wilayah yang berbeda di dunia dan bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pemasaran perusahaan di pasar dan di negara-negara ini. RUPS tidak selalu mencakup semua negara, tetapi harus berlaku di beberapa wilayah. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, strategi dalam bisnis global, yang kedua, faktor-faktor bisnis global, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dalam globalisasi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu strategi dalam bisnis global. Strategi global adalah salah satu bentuk perusahaan multinasional atau multinational enterprise atau M&A, strategi yang menjadikan negara di seluruh dunia sebagai sebuah pasar global. Strategi M&A lainnya biasanya dikenal sebagai international atau export driven, multi-domestic, dan transnasional. Faktor-faktor bisnis global. Ada beberapa faktor utama yang mampu mendorong pemasaran global. Yang pertama, perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa berpergian ke negara lain. Dan yang kedua adalah kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Untuk itu, setiap pengusaha akan dituntut untuk selalu mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis. Setiap pengusaha tersebut harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi ataupun ditiru oleh pengusaha lainnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Hal ini berguna untuk memberikan kenyamanan dan kelangsungan hidup antar umat manusia. Pemanfaatan teknologi di dalamnya bisa diawali dengan sumber daya alam yang diubah menjadi satu alat yang sederhana dan mampu membantu aktivitas manusia. Dan yang keempat, biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah suatu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Dana yang diperlukan itu nantinya bisa sangat besar dengan kurun waktu pengembangan yang cukup lama. 5. Perjanjian ekonomi regional. Kehadiran perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Pada dasarnya, perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian dagang yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Beberapa contoh perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, dan MEA. 6. Perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemasaran global. Kenapa? Karena perkembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan.
untuk bisa berkembang secara global dan juga mampu mengurangi perusahaan asing yang masuk atau ikut campur ke dalam perekonomian lokal. Kelebihan dan kekurangan dalam globalisasi. Dalam memandang globalisasi, tentu ada dampaknya pada kehidupan bangsa, yakni positif atau negatif. Dampak positif dari globalisasi adalah teknologi yang bisa membangun kehidupan bangsa menjadi lebih baik dan juga arus informasi yang baik untuk perkembangan negara. Dampak negatif globalisasi yakni terdapatnya budaya-budaya yang masuk ke dalam negeri tanpa terkontrol dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kelebihan 1. Meningkatnya produksi di negara yang memiliki faktor produksi murah, kesiapan bisnis, dan keahlian SDM yang memadai. 2. Perluasan jangkauan pasar ke negara lain dan menjadikan produk domestik mampu bersaing dengan produk internasional. 3. Adanya peluang masuknya produk global ke pasar domestik. 4. Perusahaan dapat menurunkan biaya produksi sesuai dengan harga produksi termurah di negara lain. 5. Meningkatnya kesempatan memperoleh dana segara berupa investor dari negara lain. 6. Memilih menggunakan tenaga kerja asing yang lebih potensial dari negara lain sehingga dapat membantu perusahaan menaikkan kualitas SDM. 7. Mengurangi jumlah pengangguran. 8. Kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi secara real time. 9. Penurunan penyeragaman trip dan penghapusan hambatan non-trip. 10. Meningkatkan jumlah wisatawan luar negeri. 11. Kemudahan impor dan ekspor. 12. Kemudahan memperoleh barang dari luar negeri dilihat dari sisi konsumen. Kekurangan 1. Berpotensi menghambat pertumbuhan industri di negara berkembang. 2. Meningkatkan ketergantungan pada produk luar negeri. 3. Apabila nilai impor lebih besar daripada ekspor, suatu negara diharapkan pada buruknya kondisi neraca perdagangan dan pembayaran. 4. Menurunnya stabilitas sektor keuangan karena banyaknya dana yang mengucar ke luar negara. 5. Munculnya kesenjangan ekonomi global karena tidak mampu berkompetisi dan tertinggal di bidang teknologi. 6. Munculnya dominasi oleh negara yang kuat, superpower. 7. Munculnya kapitalisasi di dalam negeri. 8. Menurunnya nilai sektor ekonomi tradisional. 9. Munculnya resiko banyak pengusaha lokal bangkrut karena kalah bersaing dengan produk impor. 10. Minat cinta produk dalam negeri menjadi menurun. 11. Ancaman meningkatnya angka pengangguran karena perusahaan memilih impor SDM dari luar negeri. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah